Hai, Assalamualaikum. Masih tetap semangat ya kita belajar mata kuliah teori akuntansi dan alhamdulillah tidak terasa kita sudah di pertemuan ketiga. Nah, pada eh, kesempatan ini kita akan belajar tentang bab yang namanya perumusan teori akuntansi. Nah, seperti yang terlihat di layar Mbak-mbak dan Mas semuanya ya. Jadi langsung saja. Jadi eh, kita ini belajar tentang bab 3 perumusan teori akuntansi dan kalau kita pertemuan sebelumnya kita berbicara tentang teori, ada sintaktik, semantik dan pragmatis dan pada bab ini kita juga masih tetap bertemu dengan ketiga hal tersebut tetapi dalam fase yang berbeda seperti itu. Nah, untuk pertama kali kita belajar dulu tentang hubungannya teori dan praktik akuntansi. Terus pertama, teori akuntansi itu sebenarnya tidak lepas dari praktik akuntansi. Mengapa demikian? Nanti silahkan disaksikan di slide selanjutnya. Karena teori akuntansi tidak jauh-jauh tujuannya adalah untuk menjelaskan praktek akuntansi yang sedang berjalan gitu. Nah, kenapa kita harus mempelajari teori akuntansi supaya kita paham, supaya kita jelas bahwa kenapa sampai terjadi praktek akuntansi seperti itu. Nah, itu karena ada teori akuntansi seperti ini gitu. Dan kenapa perlu dipelajari? Karena seperti yang saya cantumkan di slide juga, karena itu mampu memberikan dasar atau kerangka bagi kita untuk mengembangkan sebuah konsep praktek yang lebih bagus lagi. Nah, untuk mengembangkan sebuah konsep, maka kita butuh mempelajari sejarahnya dulu. Gitu ya. Nah, seperti yang saya janjikan tadi, dari gambar bagan yang saya bagikan ini, kalian sudah bisa melihat ya. Jadi, di sini tidak ada urutan nomor 1, 2, 3-nya. Jadi saya infokan saja. Jadi pemakai informasi laporan keuangan seperti investor, kreditor, atau mungkin pihak manajemen itu sendiri, maka akan membaca sebuah laporan keuangan. Dan setelah membaca laporan sebuah keuangan, dia akan bisa menyimpulkan sebuah abstraksi. Abstraksi itu rangkuman pendek ya. Dari situ akan ditelusur teori akuntansinya seperti apa. Nah, kalau kita sudah tahu teori akuntansinya, ternyata ketika prakteknya itu butuh beberapa penyesuaian. Maka di situ karena dipengaruhi pertimbangan nilai akan muncul yang namanya kebijakan akuntansi yang akan memunculkan yang namanya rekomendasi. Nah, dengan adanya rekomendasi ini maka terjadilah praktek akuntansi yang tertuang di laporan keuangan tersebut. Nah, untuk selanjutnya kita akan berbicara tentang klasifikasi perumusan teori akuntansi. Tapi dalam video terpisah ya. Untuk yang penjelasan ini saya kira cukup sekian dulu dan saya ingatkan kembali, jangan lupa kalian isi forum di Sunan karena di situ saya akan memberikan waktu due date-nya sampai hari Rabu dan cut-off date-nya sampai hari Kamis. Jadi silakan tanggapi topik yang sudah saya share di forum tersebut maupun kalau ada yang ingin bertanya juga bisa disampaikan di forum Sunan tersebut. Sekian dulu ya, akan kita sambung di video selanjutnya.